Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang nenek berusia 83 tahun jadi korban tabrak lari sebuah mobil mewah di Simpang 3 Bumi Ayu, Kota Bengkulu. Tolak direlokasi Pemprov, puluhan pedagang kawasan Pasir Putih Pantai Panjang, Kota Bengkulu mengadu ke DPRD. Dilanda kemarau panjang, ratusan hektar sawah tada hujan di Bengkulu Utara kering kerontang. Puluhan pedagang di kawasan wisata Pasir Putih, Kota Bengkulu mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi pada Senin sore. Dengan membawa selembar kertas yang bertuliskan tuntutannya, mereka menolak direlokasi ke tempat baru yang sudah disiapkan pemerintah provinsi. Menurut pedagang, sebelumnya Dinas Pariwisata Provinsi sudah menginstruksikan agar mereka pindah dalam tempo 1 bulan. Namun mereka menolak karena khawatir mengurangi pendapatan hasil berjualannya. Selain itu, para pedagang juga berdalih relokasi tersebut akan memicu bentrok sesama pedagang. Daripada pedagang Pasir Putih, niat tujuan kami ke sini melainkan silaturahmi, Bu. Tak petunjuk, minta arahan daripada bapak-bapak kita perwakilan rakyat kita yang ada di sini. Yang jelas intinya kami melakukan penolakan, Bu, untuk dengan adanya pemberitaan kemarin yang akan direlokasikan ke tempat yang baru, Bu. Jelas ini banyak, Bu, kalau namanya dampaknya, Bu. Ada pengurangan pendapatan mungkin, Bang, nanti? Positif itu, Bu. Positif pengurangan pendapatan karena kita ini di tempat yang baru. Yang jelas intinya kita ini kan bermodal awal lagi, mencari pelanggan baru lagi. Ada berapa pedagang di sana, Pak? Kurang lebih 27 pedagang, Bu. Dan semuanya menolak untuk direlokasi atau seperti apa? Semuanya menolak. Meski relokasi pedagang tersebut bertujuan untuk menata kawasan wisata Pantai Panjang, namun DPRD tetap meminta Pemprov mensosialisasikannya terlebih dahulu. Untuk sementara, sampai sosialisasi ini bisa selesai berjalan, rencana relokasi itu ditunda dulu, ya, untuk relokasinya sampai nanti sudah ada gambaran jelas tentang rencana-rencana, pelaku usaha juga sudah bisa mempersiapkan, dan pemerintah daerah juga akan mempersiapkan fasilitas-fasilitas umum, fasilitas yang pendukung yang dari destinasi wisata di Pantai Panjang. Penertiban pedagang di kawasan Pasir Putih ini dilakukan setelah pemerintah provinsi menerima hak pengelolaan atau HPL Taman Wisata Alam Pantai Panjang dari Kementerian ATR BPN. Target awal, Pemprov akan menjaga kebersihan dan menata bangunan di sepanjang kawasan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. BMKG Stasiun Fatmawati Soekarno Bengkulu mewaspadai angin kencang dengan kecepatan hingga 34 knot di Provinsi Bengkulu. Angin kencang yang disebabkan adanya belokan angin wilayah Sumatera ini diprediksi akan terjadi hingga sepekan mendatang. Untuk itu, warga termasuk nelayan yang berada di wilayah pesisir diminta waspada lantaran angin kencang di atas normal tersebut berpotensi memicu gelombang tinggi hingga 4 meter. Untuk perakiraan cuaca 3 hari hingga 1 minggu ke depan, wilayah Provinsi Bengkulu masih dengan kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan dengan potensi terjadinya angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Hal tersebut disebabkan karena di wilayah Sumatera, khususnya Provinsi Bengkulu, terjadi belokan angin yang mengakibatkan terjadinya angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Namun untuk perakiraan musim hujan, kita di akhir September ini sudah ada beberapa wilayah, khususnya wilayah bagian Bengkulu bagian selatan seperti Seluma hingga Kaur, itu sudah ada
potensi terjadinya hujan. Selain itu, BMKG juga memprediksi adanya potensi hujan pada akhir September dengan intensitas sedang hingga tinggi. Potensi hujan itu akan terjadi di 4 kabupaten, yakni Bengkulu Selatan, Seluma, Kaur, dan Mukomuko. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. 644 hektar lahan persawahan tak ada hujan di Kabupaten Bengkulu Utara kering kerontang akibat kemarau panjang yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini mengancam hasil produksi pangan daerah. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Kuasa Barus mengatakan sawah tak ada hujan yang terdampak tersebut terdapat di 5 kecamatan. Dengan rincian, Kecamatan Enggano 30 hektar, Kecamatan Air Napal 50 hektar, Marga Sakti Seblat 170 hektar, Lais 259 hektar, dan Batiknau 135 hektar. Kalau mengenai El Nino, ya memang ini secara nasional sudah memberikan dampak ke pertanian, karena bagaimanapun juga ini di kita, di Bengkulu Utara saja sudah ada beberapa lokasi persawahan yang sudah tidak lagi ada air. Contohnya yang di daerah sawah yang selama ini tidak ada hujan seperti Kecamatan Air Napal, ya ada Kecamatan Marga Sakti Seblat, ada sebagian di Kecamatan Lais dan Kecamatan Batiknau. Ini sudah mulai air kurang, tentunya ini akan memberikan dampak untuk masa tanam berikutnya. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada laporan gagal panen dari para petani, karena panen sudah dilakukan sebelum kemarau panjang melanda. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara. Warga di RT 8 RW 3 Kelurahan Kebundari, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu yang terdampak kekeringan akibat kemarau panjang akhirnya mendapat bantuan sumur bor dan pompa air. Bantuan tersebut diberikan oleh Polda Bengkulu. Bantuan ini merupakan realisasi program Polri Peduli Lingkungan dan Budaya Literasi yang dicanangkan Kapolri sebagai wujud transformasi menuju Polri Presisi. Ketua RW setempat mengungkapkan sejak 1 bulan ini, pihaknya kesulitan mendapatkan air bersih. Beberapa sumur di wilayah tersebut telah kering. Ini dalam beberapa bulan ke belakang ini kami punya sumur bor, ada sekitar 7 titik di Kelurahan Kebundari ini, yang mana sebagian besar itu mengalami tekor. Listriknya hidup, airnya kecil ngalir. Ya mungkin karena kedalamannya kurang atau memang mungkin cuaca yang ekstrim yang mengancam kita menjelang musim kemarau panjang ini. Ya, PDAM kami dapat juga, cuma itu tadi kadang hidup kadang mati. Mungkin itu dari tekor juga pengaliran PDAM. Nah, jadi dengan adanya bantuan sumur bor dari Kapolda ini kami sangat terbantu sekali. Sementara itu, Kapolda Irjen Pol Armet Wijaya mengatakan tidak hanya di Kota Bengkulu, bantuan untuk mengatasi krisis air bersih ini juga akan disalurkan ke 9 kabupaten lainnya. Sedikitnya ada 20 bantuan berupa sumur bor yang akan disalurkan. Sumur bor ini untuk keseluruhan Bengkulu ada 20 ya. 20 sementara ini ya. Jadi setiap Polres itu kita berikan 2 sumur bor masing-masing Polres. Jadi kita ada 10 ya. 10 Polres jadi ada 20. Tapi tidak hanya 20 itu. Kita upayakan untuk Kapolres berkoordinasi dengan stakeholder maupun pengusaha-pengusaha yang mampu ya. Karena kan hanya 20 ini kan tentunya belum apa-apa ya dibandingkan dengan kebutuhan rakyat yang hampir mungkin banyak sekali desa-desanya yang memerlukan sumur bor itu. Yang mudah-mudahan yang mampu bisa berkontribusi juga untuk membuatkan sumur bor buat masyarakat. Diharapkan dengan bantuan sumur bor dan pompa air ini, krisis air bersih teratasi. Masyarakat diminta menjaga dan memanfaatkan bantuan sebaik mungkin. Dwinka Kurniawan melaporkan dari Kota Bengkulu.